Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi ya pada semester 1. Kali ini kalian sudah naik kelas 4 ya. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik semua ya, sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu ya anak-anak ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak tetap semangat ya, walaupun pembelajaran ini dengan sistem jarak jauh atau daring. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bapak Ibu Guru nanti ilmunya bermanfaat. Mari anak-anak berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, mari kita buka buku temanya ya. Tema 1 ya, tentang keberagaman budaya bangsaku. Mari kita buka anak-anak halaman 6 ya. Anak-anak, dalam tema 1 kita belajar tentang, kalian lihat ada bermacam-macam suku bangsa ya. Ada suku bangsa Aceh ya, ada suku bangsa ya. Kamu lihat di situ bermacam-macam. Nah, bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang terbesar. Nah, keragaman budaya dapat berupa kesenian daerah, pakaian adat, rumah adat ya, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan bisa menambah kekayaan bangsa Indonesia. Agar terwujud persatuan dan kesatuan, lah perlu adanya saling toleransi dan saling menghormati antar suku. Nah, kita lanjutkan anak-anak pada halaman 7. Kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks ya. Kalian lihat di situ ya. Ada beberapa bacaan ya pada paragraf ya. Paragraf dikatakan sempurna ya anak-anak ya, jika di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Mari kita simak anak-anak ya, kamu simak baik-baik ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, anak-anak, disebut gagasan utama atau ide pokok pikiran, terletak di awal atau di tengah ataupun di akhir paragraf. Itu adalah gagasan pokok. Yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Nah, disebut juga gagasan penjelas. Fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, anak-anak,
Langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Yang ketiga, menemukan kalimat penjelas. Yang keempat, mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat inti. Nah, anak-anak, kita lanjutkan anak-anak. Kali ini kita belajar tentang keragaman alat musik tradisional Indonesia. Nah, keragaman budaya Indonesia salah satu bentuk atau yakni keragaman tradisional. Nah, keragaman musik tradisional adalah musik atau seni suara yang terdapat berbagai daerah. Di mana itu anak-anak? Di daerah Indonesia yang lahir dan berkembang dan diwariskan secara turun-temurun atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalian lihat di situ anak-anak, perhatikan pada halaman 10 ya. Ada beberapa alat musik tradisional Indonesia beserta alat atau asal daerahnya. Contoh alat musik dari Aceh namanya serune kale. Yang kedua dari Sumatera Utara namanya atau asal aramba. Nah, anak-anak, beberapa alat musik ini ya, setiap daerah berbeda-beda anak-anak, namun kita harus tetap menghargainya agar tercipta persatuan dan kesatuan, ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Di sini kita belajar tentang bunyi, ya. Nah, anak-anak, segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Saat kita berbicara, ya, kita mengeluarkan bunyi. Suara musik atau lagu-lagu dari radio, tip atau TV juga merupakan bunyi. Nah, anak-anak, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain pita suara dan berbagai jenis alat musik. Nah, selanjutnya, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam suatu detik. Berdasarkan frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3 jenis anak-anak ya. Yang pertama ada infrasonik. Apa itu infrasonik? Infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20. Bisa di situ getaran per detik ya anak-anak ya, yang dapat mendengar hanya anjing, lumba-lumba, dan jangkrik. Yang kedua, ultrasonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi ya. Saya ulang. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat ya, di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyinya lebih dari 20 getaran per detik. Nah, bunyi ini juga tidak dapat kita dengar. Hanya hewan yang dapat menangkap bunyi ini, misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Sekarang audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar. Jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, itu tadi adalah tentang bunyi. Kita lanjutkan anak-anak. Kita
dalam pembelajaran 2 kita belajar tentang gerakan dasar tari saman. Tari saman adalah tarian asli Aceh yang berasal dari dataran tinggi Gayo. Di masa lalu tarian ini banyak dilakukan pada perayaan atau acara-acara penting dalam adat masyarakat Aceh. Nah, salah satunya adalah pementasan tari saman yang ditampilkan pada perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tari saman adalah jenis tarian yang memerlukan gerakan kerja sama antar tim. Selain gerakan yang unik, tarian ini juga menjadi media penyampaian nasihat, pesan, dan dakwah kepada masyarakat. Nah, anak-anak, pada umumnya tari saman dimainkan oleh 17 orang penari dengan ketentuan sebagai berikut. Penari nomor 9 disebut pengangkat. Pengangkat merupakan tokoh utama dalam tari saman. Ia menentukan gerak tari sambil melakukan syair. Yang kedua, penari nomor 8 dan 10 disebut pengapit. Pengapit merupakan tokoh yang membantu pengangkat, baik dalam gerak tari maupun syair yang dilakukan. Yang ketiga, penari nomor 2, 7, dan 11 serta 16 disebut penyepit. Penyepit merupakan penari biasa yang mendukung gerak tari yang diarahkan oleh pengangkat. Nah, yang terakhir penari nomor 1 dan 17 disebut penupang. Penumpang merupakan penari yang berada di paling ujung kiri dan kanan. Nah, penumpang ini berfungsi menahan keutuhan posisi tari agar tetap rapat dan lurus. Nah, anak-anak, gerakan tangan dalam tari saman antara lain cerkop, yaitu gerakan kedua tangan berhimpit dan searah. Yang kedua, cilok, yaitu gerak ujung jari telunjuk seakan mengambil sebuah benda ringan seperti garam. Yang ketiga, tepuk, yaitu gerakan tangan yang dilakukan dalam berbagai posisi, misalnya horizontal atau baling-baling. Adapun gerakan kepala dalam tari saman yaitu angguk, yaitu gerakan kepala seperti mengangguk dalam tempo. Yang kedua, girek, yaitu gerakan kepala berputar seperti baling-baling. Nah, yang terakhir dalam pembelajaran 2 kita belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, anak-anak, dalam persatuan keragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang baik atau yang akrab sebagai bangsa yang beraneka ragam. Yang ketiga, perbedaan tidak menjadi sumber masalah. Perbedaan yang ada dalam masyarakat bukan merupakan sumber permasalahan. Nah, yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Adanya persatuan, diharapkan pembangunan berjalan lancar tanpa adanya halangan yang disebabkan oleh renggangnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, kali ini pembelajaran dalam tema 1 subtema
Ya. Saya ulang pembelajaran 1. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu senantiasa bermanfaat ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.